Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Coba kalian bayangin skenario ini. Ada sebuah klub sepak bola yang udah berada di ambang kehancuran total. Bener-bener nyaris lenyap dari sejarah, tapi entah gimana caranya, mereka nggak cuma berhasil bangkit, tapi malah ngebangun sebuah rumah baru yang sangat monumental. Ini adalah kisah epik tentang kebangkitan, visi masa depan, dan kecintaan tanpa batas dari sebuah komunitas. Gimana caranya kalian menggantikan 92 tahun sejarah yang super panjang cuma dalam waktu 32 minggu? Serius, 32 minggu? Kedengarannya mustahil kan? Tapi percaya atau enggak, itulah waktu yang dibutuhkan untuk melahirkan Stadion Riverside yang megah. Mari kita bedah gimana kemustahilan ini bisa kejadian. Oke, kita mulai dari bagian 1. Selamat tinggal Ayers Park, runtuhnya rumah berusia 92 tahun. Nah, sebelum ada keajaiban Riverside, ada Ayers Park. Masalahnya gini, stadion bersejarah yang sangat dicintai ini tuh kondisinya bener-bener nyempil, kejepit di tengah perumahan padat. Standar keamanannya juga udah nggak mumpuni. Dan puncaknya, stadion ini sempat digembok pas krisis kebangkrutan tahun 1986. Terus, turunlah laporan Taylor di tahun 1990 pasca tragedi Hillsborough. Laporan ini secara tegas mewajibkan semua stadion buat nyediain tempat duduk penuh demi keselamatan. Karena lokasinya yang kejepit tadi, memperluas Airsom itu secara harfiah nggak mungkin lagi. Benar-benar jalan buntu buat klub. Jadi pilihannya cuma satu, mereka harus pindah. Tapi perpisahannya ini, wah, puitis banget. Tanggal 30 April 1995, laga terakhir digelar melawan Luton Town. Buru menang 2-1 dan John Hendry mencetak 2 gol. Yang bikin merinding, kemenangan ini nggak cuma jadi salam perpisahan manis buat Airsom, tapi juga berhasil ngunci tiket promosi klub ke Liga Premier. Nggak lama setelah itu, area bersejarah ini dibongkar dan diubah jadi kompleks perumahan. Lanjut ke bagian 2. 32 minggu menuju Riverside, keajaiban Middle Haven. Disinilah Chairman Steve Gibson ngambil langkah gila. Dia bawa solusi berani senilai 16 juta pound sterling buat ngebangun stadion di kawasan dermaga Middle Haven yang udah terbengkalai. Dan timeline-nya ini loh bikin geleng-geleng kepala. Konstruksi baru aja dimulai musim gugur 1994. Bayangin, April 1995 mereka masih main di Airsom, Agustus 1995 Riverside udah resmi dibuka. Taylor Woodrow ngebangun keajaiban ini cuma dalam waktu 32 minggu. Kilat banget. Dan ini tuh bukan cuma soal cepat-cepatan bangun ya, ini adalah sejarah. Riverside jadi stadion pertama yang didesain dan dibangun khusus untuk mematuhi standar ketat laporan Taylor. Plus, ini adalah stadion sepak bola baru terbesar yang dibangun di Inggris sejak Perang Dunia Kedua, sebuah pencapaian arsitektur yang benar-benar masif. Terus, hari pembukaannya rasanya kayak di naskah film. Tanggal 26 Agustus 1995, Boro menjamu Chelsea. Lebih dari 28.000 fans memadati stadion baru ini. Dan, boom, Craig Hignett mencetak gol pertama, bawa Boro menang 2-0. Rumput baru itu langsung nyicipin kejayaan sejak hari pertama. Tapi yang saya suka banget dari cerita ini, klub tuh nggak gitu aja ngelupain masa lalu. Kalian tahu gerbang utama Airsom Park yang ikonik itu? Nah, gerbang itu dicabut dan dipasang lagi di luar Riverside. Ini tuh langkah emosional yang jenius banget. Seakan jadi jangkar yang menghubungin 92 tahun kenangan masa lalu sama masa depan modern yang udah nunggu di depan mata mereka. Masuk ke bagian 3. Trofi dan Malam Eropa. Perungkapnya era keemasan. Stadion baru yang megah ini langsung narik perhatian bintang-bintang dunia kayak Juninho dan Ravanelli dan ngebuka lembaran era keemasan buat klub. Puncaknya, tahun 2004 mereka sukses angkat trofi Piala Carling. Asal tahu aja, ini adalah trofi mayor pertama Boro dalam 128 tahun. Kemenangan ini akhirnya mutusin kutukan ratusan tahun dan langsung ngebuka pintu menuju kompetisi elit Eropa. Dan petualangan Eropa itu mengarah ke salah satu malam paling ajaib dalam sejarah sepak bola. Semifinal Piala UEFA 2006. Situasinya waktu itu benar-benar suram. Boro kalah 1-0 di leg pertama lawan Steaua Bukares. Terus di leg kedua, main di kandang, malah tertinggal 2-0 di menit ke-72. Agregat 3-0 melawan mereka. Kayaknya udah tamat kan? Tapi keajaiban itu beneran ada. Boro ngejar habis-habisan dan ditutup dengan gol sundulan dramatis Massimo Maccarone di menit ke-119. Menang agregat 4-3 kawan-kawan. Benar-benar epik yang gak terlupakan. Bagian 4. Lebih dari sekedar sepak bola, Coliseum Serbaguna.
Seiring waktu, dampak Riverside ini meluas jauh, nggak cuma buat urusan domestik Boro aja. Ngomong-ngomong soal rekor penonton, angka tertingginya nyentuh 35.000 orang. Tapi coba tebak, rekor ini justru bukan pas Boro yang main. Mengejutkan kan? Rekor ini pecah waktu Riverside jadi tuan rumah kualifikasi timnas Inggris lawan Slovakia di tahun 2003. Ya, tempat ini benar-benar udah berevolusi jadi venue serbaguna yang super fleksibel. Mulai dari pemanasan Olimpiade tim Britania Raya di tahun 2012, laga internasional putra dan putri Inggris, sampai nampung laga Piala Dunia Liga Rugby tahun 2022. Dan nggak berhenti di olahraga, lapangan ini juga disulap jadi panggung raksasa buat puluhan ribu penikmat musik dari Arctic Monkeys, Take That, sampai James Arthur. Bisa buat apa aja, beneran. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal bisnis atau hiburan. Lewat MFC Foundation, stadion ini udah jadi semacam detak jantung buat warga lokal. Mereka rutin jadi tuan rumah acara sosial, kayak buka puasa bersama yang sempat menangin penghargaan, program kesadaran kesehatan mental, sampai program buat sekolah-sekolah. Tempat ini secara aktif merangkul dan ngasih dampak nyata buat masyarakat Eastside. Dan akhirnya, kita sampai di bagian 5, warisan Riverside, katalisator regenerasi. Bicara soal dampak lebih luas, selama 30 tahun terakhir ini, Riverside udah jadi mesin ekonomi yang sukses ngehidupin lagi kawasan industri yang sempat mati suri. Kita lihat dari data sektor musik ini deh. Konser Arctic Monkeys di tahun 2023 itu berhasil muter uang sampai 1 juta pound sterling buat bisnis-bisnis lokal. Terus di tahun 2024, efek dari konser Take That dan James Arthur ningkatin angka tersebut jadi 1,9 juta pound sterling. Ini adalah suntikan ekonomi yang luar biasa banget buat pariwisata daerah setempat. Yang bikin salut, Riverside ini nggak pernah berhenti berinovasi. Mereka menatap masa depan dengan rencana aksi lingkungan yang ambisius, sampai-sampai mereka pasang turbin angin sendiri di area stadion. Mereka juga terus adaptasi, misalnya dengan ngenalin uji coba tribun berdiri aman atau safe standing pada akhir 2024 lalu. Dan yang paling gila, klub udah pegang izin sementara buat perluasan stadion sampai kapasitas 42.000 kursi, mereka benar-benar lagi nyiapin masa depan. Nah, sekarang coba deh kalian pikirin ini. Dengan adanya uji coba tribun aman dan rencana raksasa perluasan kapasitas sampai 42.000 kursi di depan mata, bakal kayak gimana ya wajah Riverside dalam 30 tahun ke depan? Dari sebuah lahan dermaga industri yang terlantar, bisa berubah jadi simbol kebangkitan yang gak ada matinya. Memikirkan masa depan stadion ini sungguh mancing rasa penasaran kan? Oke, terima kasih banyak udah gabung di ulasan kita kali ini, dan sampai jumpa di eksplorasi seru berikutnya.